Assalamualaikum. Hari ini Bu Yas akan menjelaskan atau memaparkan cara tutorial membuat pengkabelan twisted pair. Kita pakai standar yang 568B dulu ya. Misalkan kita mau membuat kabel string. Kalau kabel string berarti dua ujungnya sama. Kalau yang di ujung sini saya menggunakan 568B, di ujung satunya juga akan 568B gitu ya, seperti teori minggu kemarin. Nah, sekarang caranya yang kalian butuhkan kalau di rumah gunting. Sebenarnya kalau menggunakan alat yang digunakan untuk pengkabelan itu kita butuhnya adalah cutter stripper ya. Nanti saya tunjukkan kalau sudah di sekolah. Kalau kalian di rumah cukup menggunakan gunting bisa, tapi perlu hati-hati. Nah, hati-hatinya adalah gunting ini kita gunakan untuk mengupas kulit luar kabelnya ini. Bisa kita gunakan caranya, kalian masukkan guntingnya gini. Jadi memang agak panjang aja ya, dari ujung sini agak panjang karena nanti kita potong supaya nanti rapi. Nah, ini guntingnya ini ditekan sedikit aja, terus bisa kalian putar kabelnya atau guntingnya yang diputar juga bisa. Nah, diputar pelan-pelan sambil seperti mengerat gitu, Rek. Jadi mengeratnya itu tapi jangan sampai kena kabel yang di dalamnya gitu ya. Pastikan jangan sampai kena kabel di dalamnya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau memang mengeratnya sudah. Jadi memang jangan terlalu menekan kabelnya, jangan terlalu menekan guntingnya, jangan terlalu dalam biar nggak kena kabel yang di dalamnya. Udah, kemudian kita lepas seperti ini. Nah, seperti ini kan, dalamnya kabel twisted pair semuanya berpilin. Kemudian serabutnya ini boleh diputus, boleh dulu. Nah, sekarang kita akan menguraikan kabel, tahap yang kedua. Cara menguraikan kabel gitu ya, ini kan semuanya udah berpasangan, diurai agak dipisahkan, tiap bagiannya boleh diurai dan diluruskan ya kalau bisa. Jadi diluruskan supaya dia nggak keriting karena dia habis dipilin tadi. Kemudian kalian ambil sisi-sisi dari samping-sampingnya begini boleh. Jadi ikutin aja, dia ada di sebelah, misalkan sebelah sini, berarti posisikan ke sini. Kemudian yang biru juga gitu, dia maunya posisi ke sana ya sudah, berarti arahkan ke sana. Kemudian yang terakhir yang coklat, diurai dan diluruskan. Sudah. Nah, ini tahap yang kedua, diurai maksudnya seperti ini. Nah, setelah diurai kita akan mengurutkan kabel sesuai dengan standar yang akan kita gunakan. Tadi saya bilang misalkan kita menggunakan standar EIA atau TIA 568B, berarti kita mulai urutkan. Nah, urutannya adalah sesuai urutan pinnya, nanti pin di konektor. Nah, sesuai urutan pin itu, urutan pertama kabel itu berada pada sebelah kiri. Jadi paling pertama, urutan pertama itu adalah yang di paling kiri gitu ya. Jadi kalau kita misalkan pakai 568B berarti kan mulainya adalah putih oranye. Putih oranye ya udah, ini karena posisinya di sini kita harus taruh di sebelah kiri gitu ya. Putih oranye bisa kok, ini agak kalian geser-geser gini bisa. Ini putih oranye, kita urutkan oranye gitu ya. Terus kemudian putih hijau, biru, salah, putih hijau yang ini, maaf warnanya agak nggak begitu kelihatan. Nah, jangan sampai bertumpuk-tumpuk ya. Kalau misalkan dia ada di depannya, kalian butuh yang lebih rapi ya digeser-geser dikit gini. Jadi dia nggak bertumpuk juga kabelnya. Carikan dia posisi yang benar-benar enak gitu ya. Jangan sampai bertumpuk satu sama lain gitu ya. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, kalau sudah berurutan, kalian dempetkan itu apa ya,
didekatkan satu sama lain gini, agak dirapatkan, rapatnya cukup digoyang-goyang gini, kemudian agak ditekan, tapi tetap pastikan urutannya tetap benar. Di putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah udah kayak gini, pastikan yang lurus itu yang mendekati kulit kabel sini, kan ini kabelnya panjang, yang pasti otomatis nggak bisa lurus sampai ujung, memang nggak bisa ya udah. Tapi yang paling penting adalah yang ujung dekat kabel, kulit kabelnya. Nah yang atas nggak apa-apa, nggak masalah, nanti karena itu akan kita potong. Nah gini ya, kemudian sudah posisi kabelnya lurus seperti ini. Ini tahap berikutnya adalah kita akan potong. Nah ketika kita mau potong ini, kita harus memperhatikan panjangnya itu adalah seukuran konektornya ini nanti, maksudnya pengkabelan yang rapi itu adalah kulit kabelnya ini adalah sedikit nanti ada yang masuk di dalam konektornya ini. Jadi ini nggak boleh terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti konektornya itu akan nggak ngepres ke kulit kabelnya, dan itu akan rentan kabelnya itu mudah lepas gitu ya, atau terbuka. Nah caranya gimana ya, kita perkirakan. Kalau misalkan seperti ini, kita lihat nanti kan konektornya seperti ini ya, jadi minimal dia kulit kabelnya masuk di sisi yang paling ini, di satu kotak, tingkatan satu kotak ini kabelnya masuk sampai situ. Nah, berarti misalkan saya perkirakan saya motong kabelnya adalah dari sini, oke gitu ya. Kemudian saya akan potong kabelnya ini. Kalian kalau sudah diurutkan harus benar-benar dipegang, jangan sampai ambiar lagi ya, karena kalau dia kalian lepaskan pasti nanti dia akan nggak lurus. Dan pas motong kabel ini kita butuhnya adalah lurus, harus sangat lurus supaya nanti ketika dimasukkan ke konektor juga dia akan sejajar waktu di ujung konektor, dan tembaganya atau logamnya itu akan terlihat di ujung konektor. Kalau nggak lurus pasti ada di salah satu pinnya itu nanti yang tidak terlihat logamnya gitu ya. Nah sekarang kita potong, harus benar-benar dipegang, kemudian dipotong lurus. Oke, nah udah dipotong, jangan digeser-geser. Udah, setelah itu baru kita masukkan. Nah dimasukkan konektornya, jangan sampai kebalik. Konektor itu pin pertamanya yang kalau diurutan kabel paling kiri itu tadi ya, di sini adalah posisinya konektor itu madep ke kita. Jadi yang ini kan kuncinya konektor itu ada di sebelah bawah, di bawah gini, dan konektornya itu posisinya seperti ini gitu ya, madep ke kita. Yang paling kiri ini adalah pin urutan nomor 1. Nah kalau sudah seperti itu kita masukkan di sini. Sini kita masukkan. Kemudian ditekan, kabelnya itu ditekan sampai masuk ke dalam, ditekan, benar-benar ditekan. Nanti kalau setelah ini sebenarnya sudah tahap akhir ya. Setelah itu adalah kita krimping kabel. Sebelum dikrimping ya itu tadi ditekan seperti ini. Kita pastikan di ujung konektor ini, di ujung kabel konektor ini seperti yang saya bilang tadi, logamnya harus terlihat. Nah ini kalau mungkin di kamera ini nggak begitu terlihat, tapi nanti kalau praktik langsung memang kita harus benar-benar melihat dengan mata kita bahwa ada kok di situ seperti bayangan gitu ya, bukan bayangan tapi memang terlihat bahwa logamnya itu muncul atau benar-benar melekat dengan konektornya gitu. Nah sudah seperti itu. Nah ini udah selesai sebenarnya. Kalau kalian proses belajar di rumah nanti tinggal di krimping kalau di sekolah gitu ya. Jadi nanti kabelnya disimpan, waktu kita sudah luring nanti kita tinggal krimping. Nah krimping itu sebenarnya ya tinggal dimasukkan ke alat krimpingnya, kemudian nanti seperti dipres gitu aja, seperti gunting dipres. Nah ini harus seperti ini, kulit kabelnya harus masuk di dalam konektornya. Nah ini kenapa ini nanti yang rapi seperti ini. Kalau dia kulit kabelnya nggak masuk, nanti ini saya tunjukkan contohnya ya. Nah ini adalah contoh yang rapi, kulit kabelnya dia masuk ke konektornya. Yang seperti ini dia tidak akan mudah lepas, mau ditarik pun juga nggak lepas. Nanti kalau praktik di sekolah Bu Yes pasti salah satu tesnya terakhir itu adalah tes tarik. Kalau kabelnya setelah dikrimping ditarik gini kulit kabelnya nggak lepas, berarti kalian mengkrimpingnya bagus. Salah satu ya, yang paling penting juga harus itu tadi, kabelnya benar, dia ujung logamnya sudah benar-benar melekat dengan konektornya sehingga antara satu ujung dengan ujung satunya itu nyambung gitu. Itu salah satunya aja. Terus kalau yang agak jelek itu yang seperti ini, jadi kulit kabelnya itu nggak masuk ke dalam konektornya. Jadi kalau dia nggak masuk, ketika saya tarik, nah kulit
dalam kabelnya itu dia akan bisa terlihat, walaupun kalau dibiarkan dia masih gini, tapi kalau di lapangan ini digunakan gitu ya, kan biasanya perangkat komputer di lapangan itu kan juga digeser-geser. Nah ini kalau kegeser misalkan ini terus kemudian kena kakinya meja, dia bisa patah. Nah ini akan menimbulkan resiko di jaringannya. Kalau kabelnya putus salah satu ya bisa otomatis jaringannya nggak bisa digunakan. Nah ini yang termasuk jelek. Nanti kalau kalian ngerimping kabel seperti ini, salah satu penilaiannya mengurangi salah satu penilaian walaupun kabelnya bisa digunakan karena kurang rapi. Ini yang saya sebutkan rapi atau tidak tadi ya. Jadi begitu. Jadi nanti silahkan kalian coba proses mulai dari mengupas, mengurai, mengurutkan kabel, memotong kabel dan memasukkan ke konektor. Nanti tolong hasilnya dilaporkan seperti apa, nanti saya jelaskan lagi di grup. Terima kasih.